kuwi tidak tertulis secara detail, tapi kan memang sangat itu memang digunakan untuk dana produktif. Lah, permasalahannya wakif itu berhak menerima sertifikat wakaf uang tunai. Oh, enggak? Iya, Ya. Yang mengeluarkan siapa? LKS itu. LKS. Artinya LKS mengeluarkan sertifikat itu ketika uang itu di sana. Sekarang apa mau wakif LKS mengeluarkan sertifikat wakaf uang sementara uangnya nggak ada di sana? Ya belum. Nah, belum dong. Sebenarnya bukan orang-orang rumah, tapi kan penerima uang itu sebenarnya adalah nanti tahu sebenarnya. Ya. Nah kayak BPN misalnya, wakaf misalnya wakaf tanah misalnya. Tanah itu kan sertifikatnya tok ngeluarin, tapi tanah itu kan nggak sampai ke BPN kan loh. Maka uangnya itu kan harus masuk dulu ke sana. Benar nggak? Harusnya kan enggak. Lalu bagaimana LKS bisa percaya kalau orang ini wakaf? Kan disaksikan sebagai notaris kan kayak mana? LKS itu harusnya sebagai notaris toh. Ya. Berarti kan nggak harus menerima uang. Tapi kan undang-undangnya memang tidak mendukung itu. Nah iya, Aku paham undang-undangnya itu gitu loh. Yang kemudian sampai dengan hari ini itu diterjemahkan ke dalam diterjemahkan oleh LKS, oleh Nadir itu dengan cara begitu. Setidak-tidaknya saat ini ya, saat ini begitu. Kedua, untuk mengamankan harta wakaf yang berupa wakaf uang tunai tadi, siapa yang bisa menjamin? Nah iya, masalahnya kan di situ. Kalau misalnya digunakan, potensi bocornya kan besar. Nah, ini kan yang dipermasalahkan sebenarnya. Itu. Karena memang ini menjadi tanggung jawabnya Nadir. Tanggung jawabnya Nadir. Maka kemudian karena anggap saja uangnya belum besar, maka uang itu ya ditaruhlah di LKS BWU untuk didepositokan. Lalu yang dimanfaatkan adalah bagi hasilnya. Sebenarnya kalaupun toh tidak begitu, uang ini masuk di sana di LKS untuk dapat sertifikat tadi, kemudian kita tarik lagi untuk kita produktifkan, itu ya boleh sebenarnya. Berapa persen? Atau semuanya bisa ditarik? Bisa semuanya. Bisa sewaktu-waktu? Iya, sewaktu-waktu. Tapi itu adalah tanggung jawab dari Nadir. Ketika uang itu sudah keluar, tanggung jawabnya Nadir. Nah, lalu kita mau menggunakan uang itu untuk apa? Landingnya apa? Lalu ketika kita mau landing kan, ini kan harus sudah ada hitung-hitungan nih. Ini mau untuk program pengentasan kemiskinan. Proyeknya apa? BIP berapa lama dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita belum bisa merumuskan atau belum memiliki rumusan supaya kemanfaatannya jelas, keamanannya juga jelas. Iya. Nah, jadi itu baik. Nah, di sisi lain, sebenarnya ketika kita mengambil uang itu, bahasanya juga uang itu diminta itu dalam artian bahasanya diutang ya. Kita utang ke bank tanpa jaminan. Jaminannya apa ya? Wakaf itu tadi sebenarnya. Jadi yang keluar ini bukan uang wakafnya, tapi sudah uang lain. Oke, hasil istilahnya. Bukan ya uang. Kita anggap saja kita punya wakaf 100 juta. Setelah itu kita masukkan ke deposito syariah. Kemudian Nadir utang untuk proyek lain. Uangnya masih aman 100 juta di sini, tapi kita punya utang. Nadir utang ning gone kono gitu loh. Jaminannya ya uang itu sendiri. Nah, proyek ini yang kemudian dibiaya ini yang menghasilkan yang bisa untuk mengembalikan utang-utang tadi. Kayak gitu bisa. Misal Nadirnya pesantren gitu ya. Pesantren aku pengen bangun gedung kelas untuk 3 kelas. Habisnya berapa? 300 juta. Ya wes utang 300 juta, kita kembalikan 300 juta. Bisa begitu. Memang sebenarnya posisi LKS sendiri sebenarnya lemah menurut undang-undang itu. Iya.
lemah, mereka nggak dapat keuntungan apa-apa ibaratnya. Soalnya bagi hasilnya dikembalikan ke nadir ya. Iya, bagi hasilnya dikembalikan ke nadir. Nah, kenapa kalau posisinya lemah harus dibuat ada LKS? Nggak apa. Kalau buat apa? Kalau memang dia nggak dapat apa-apa, Itu yang enggak gini maksudnya, lemah dalam hal pengelolaan itu, tapi dia masih bisa memanfaatkan ketika tidak dilandingkan oleh si nadir. Tapi kan bagi hasilnya Ya, balik bukan. ke nadir. ya kalau tidak dilandingkan atau dilandingkan, itu kan nggak bisa jadi bagian prediksi keuntungan pengelolaan. Ya, Ya kan nggak, Hmm. karena kan nggak wajib itu. ya, Tidak wajib untuk tidak melandingkan dan Hmm. tidak wajib untuk melandingkan. Sekarang kalau wajib untuk melandingkan, LKS gimana? Dapat apa? ya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau nggak dapat apa-apa, untuk apa sekarang gunanya LKS itu? Hmm. Itu untuk apa? Untuk apa LKS itu? Sebagai pos retribusi saja itu, atau dia Fungsi pencatatan. itu kan juga Saya nggak tahu, artinya kan posisi saya bukan pada posisi sebagai LKS-nya. ya Jadi yang harus menjawab ya LKS-nya. bukan, gitu kan. dalam analisis kita itu. Heeh, Jadi kalau misalnya saya nih Hmm. mau mewakafkan uang heeh, 1 miliar ya, gitu toh, heeh. saya kemana? Ke nadir. Nadir. Oke, terus LKS gunanya apa? Mencatat saja. Mencatat. Terus mencatat terus Dan siapa? mengeluarkan sertifikat. Oke, Iya. terus sertifikat. Hmm. Kenapa sertifikatnya dia harus dikeluarkan oleh LKS? Ya karena aturannya begitu. Baik, jadi LKS berfungsi hanya untuk mengeluarkan sertifikat ya. Hmm. Sertifikatnya gunanya untuk apa? Ya sebagai pengakuan saja bahwa seseorang itu telah berwakaf. Oke, kemudian pengeluaran wakafnya Nadir. ya tidak ada hubungannya dengan LKS toh? Ya. Harusnya iya. Tapi negara nggak percaya. Loh, harusnya piye toh? Harusnya Karena iya. ada dibuktikan uang itu harus masuk di deposit gitu loh Mas. Masuk uangnya masuk bukan di Bukan, LKS. bukan. Sebenarnya bukan harus masuk deposito. Hmm. Itu kemudian menjadi anu ya. Jadi apa jenis masuk ke nadir. Lalu pada saat ini uang itu anggap saja nadir belum bisa mengembangkan. Maka kemudian uang itu dimasukkan ke dalam deposito Depositonya atas nama atas nama nadir. Nanti ya, oke, terus Atas nama nadir. Lalu yang dimanfaatkan adalah bagi hasilnya. bagi hasil diberikan ke Bagi hasilnya ini diberikan kepada nadir untuk dilandingkan ke masyarakat. oke, sebagai penganu wakaf, pemberi wakaf enggak ya? Ya, Cukup hanya orang sertifikat ya? berwakaf ini kan sudah ikhlas. Los, ya. Jadi cukup dengan sertifikat Ya, saja. ya. Kalau pertanggungjawabannya secara sistem apa? Enggak. Gimana? Misalnya 100 juta kan ada dana bagi hasil. Kan ada keluar toh bagi hasilnya. Katakanlah 200 atau 20 juta lah. Ya. Kemudian 20 juta itu dikembalikan untuk kegiatan. Ya. Kegiatan itu uangnya diputar ya. Ya. Karena untuk kegiatan apa gitu. Kan uang 20 juta itu perlu dipertanggungjawabkan nggak? Ya. Maksudnya gini, hendaknya itu gini artinya. Jadi sama seperti orang berzakat, yang penting itu disalurkan kepada yang berhak menerima, itu kan sudah selesai. Soal kemudian lembaga ini memiliki program ekonomi, program kesehatan dan lain sebagainya, itu kan program kita ya. Tapi bahwa uang dari wakif tadi, uang dari bagi hasil wakaf tadi, anggap saja 20 juta tadi, itu bagaimana kemudian nadir ini mengoptimalkan manfaatnya Dan dia bertanggung jawab kepada siapa? kepada negara. Oke, lewat Apa ya? lewat apa? Kita Jadi, tunggu ini- seri berikutnya.